Semangat Pak. Jadi hari ini Pak Guru akan memberikan pengertian atau pemahaman tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas adalah suatu nilai-nilai kebaikan yang nantinya diterapkan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah sesuai dengan kesepakatan kelas. Paham? Ya. Dari keyakinan kelas itu akan terwujudlah namanya budaya positif dan disiplin positif. Jadi budaya positif itu seperti apa sih? Jadi nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang nanti diterapkan di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Contoh, ya. Jadi budaya positif itu misalnya selalu menghargai pendapat orang lain ketika orang berbicara, atau tidak selalu membuang sampah pada tempatnya. Menulis satu kesepakatan keyakinan kelas yang nantinya akan menjadi kesepakatan kita dalam kelas ini. Sudah selesai semua ditulis kesepakatan kelasnya? Oke, sekarang Pak Guru akan memanggil satu persatu dari teman kalian dan akan ditempel di papan tulis secara berurutan. Paham? Paham. Ya. Oke, silakan Ardina ditempel ke papan tulis. Kemudian Raja. Kemudian Rijaluddin. Ya. Kemudian Analia. Kesepakatan kelas kita yang harus kita jalankan sampai depan. Ya, yang pertama ada selalu datang tepat waktu, menghargai antar sesama, kemudian menjaga sarana prasarana kelas, selalu melakukan kewajiban di sekolah. Ini adalah semua keyakinan kesepakatan kelas yang nantinya akan selalu kita laksanakan sehari-hari sehingga akan menjadi budaya positif dan akan melahirkan namanya disiplin positif. Kira paham semuanya? Paham. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan hidayah sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan badan sehingga kita bisa bersama-sama di tempat ini dalam rangka saya sebagai calon guru penggerak untuk mensosialisasikan implementasi konsep-konsep budaya positif di lingkungan sekolah dan di kelas. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebagai tugas aksi nyata saya di calon guru penggerak, sehingga kita harus bisa mengimplementasikan atau mensosialisasikan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Oke. Ini profil saya kira sudah kita semua. Oke, sesuai dengan tema pada pagi hari ini, budaya positif. Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, yang pada akhirnya nanti akan mewujudkan atau melahirkan disiplin positif. Jadi budaya positif adalah perilaku setiap siswa atau murid yang mana nilai-nilai itu bermuara pada hal-hal yang positif. Jadi contohnya seorang siswa harus datang sekolah tepat waktu, kemudian juga seorang siswa harus mentaati semua peraturan yang ada di sekolah tersebut. Nah, kemudian dari budaya positif tersebut akan lahirlah namanya disiplin positif. Jadi apa sih disiplin positif itu? Jadi disiplin positif adalah salah satu tanda kepatuhan dari siswa-siswi itu sendiri dengan tanpa adanya hukuman atau konsekuensi dan sanksi dari seorang guru. Itu maksudnya disiplin positif. Karena di dalam disiplin positif tidak diperlakukan namanya hukuman, sanksi, dan konsekuensi. Nah, kemudian di dalam penerapannya budaya positif di sekolah itu melibatkan posisi kontrol seorang guru. Jadi kenapa harus ada posisi kontrol?
karena seorang guru itu adalah sebagai controlling kepada seluruh siswa atau siswi dari sekolah tersebut. Nah, oke. Jadi kenapa berbicara masalah posisi kontrol? Karena guru diwajibkan mengontrol semua aktivitas dari siswa-siswi itu sendiri yang ada di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Jadi posisi kontrol ini ada 5 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, yang kelima guru sebagai manajer. Jadi di posisi 5 kontrol ini, jadi kalau bisa Bapak Ibu sekalian ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian, entah itu mungkin guru sebagai penghukum, kemudian atau guru sebagai teman, atau tidak mungkin lebih bagus lagi guru sebagai manajer. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu sehingga kita bisa mudah memahami dan bisa mengimplementasikan di kelas. Oke, guru sebagai seorang penghukum. Jadi berbicara guru sebagai seorang penghukum adalah guru bisa memberikan hukuman fisik maupun verbal. Jadi tergantung tingkat kesalahan yang diidentifikasi dari siswa-siswi sendiri. Nah, kemudian sifatnya jangka pendek. Jadi seandainya seorang siswa ketika dia melakukan pelanggaran atau kesalahan di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas, biasanya kan seorang guru dia memberikan hukuman. Tapi itu sifatnya jangka pendek. Maksudnya jangka pendek di sini ketika dia diberikan hukuman, dia akan taat satu saja. Nah, ketika hukuman itu sudah berlalu, maka biasanya anak-anak akan kembali seperti akhlaknya sebenarnya. Nah, kemudian ada juga namanya hukuman verbal, berupa ungkapan atau perkataan dengan intonasi yang lebih menekan atau bersuara keras. Jadi di situ sudah diberikan contoh, misalnya anak-anak ada yang terlambat. Kalau hukuman secara verbal, secara kata, biasanya guru ngomong seperti ini. Kenapa kamu terlambat terus? Awas ya, besok kalau terlambat lagi, saya akan berikan hukuman seperti anak-anak yang lain suka terlambat lagi seperti biasanya. Jadi seperti itu. Jadi hukuman yang bersifat verbal atau ungkapan perkataan. Nah, yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi biasanya kalau posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya itu anak-anak itu merasa terpojok sehingga anak-anak tidak merasa nyaman ketika ditegur oleh seorang guru. Jadi misalnya di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk karena dari ucapan seorang guru tersebut. Contohnya misalnya, loh kamu kok sekarang sudah berubah, yang tadinya rajin kenapa sudah malas-malasan, tidak seperti biasanya. Kemudian juga berapa kali harus Bapak mengatakan kepada kamu sehingga kamu bisa berubah. Jadi itu adalah ungkapan-ungkapan seorang guru dalam posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi dengan kata-kata kita, nah sehingga anak itu merasa dirinya terpojok, sehingga dia merasa bersalah. Jadi dengan dia merasa bersalah, kemudian siswa tersebut atau murid tersebut akan berusaha untuk berubah perilaku yang salah jadi perilaku yang lebih baik. Jadi itu maksudnya. Dan kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, jadi pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, tetapi mengontrol murid dengan persuasi atau dia melakukan pendekatan tidak persuasif. Maksudnya guru di sini memposisikan dirinya sebagai teman. Tapi ini ada sisi negatif juga. Jadi ketika anak-anak merasa dirinya dijadikan teman oleh guru, ya biasanya itu anak-anak cuma mau mendengarkan pada guru yang dia senang saja. Contoh, misalnya saya dekat dengan seorang siswa, dia senang sama kita. Jadi belum tentu juga dia senang sama guru yang lain. Jadi ada namanya perilaku siswa seperti itu. Jadi posisi kontrol guru sebagai teman ini sebenarnya banyak sisi negatifnya. Nah, karena tadi biasanya kan kalau anak-anak senang sama seorang guru cuma begitu saja didengarkan, atau tidak saya mau mengerjakan tugas kalau guru mata pelajaran ini saya senang. Nah, sehingga untuk guru-guru yang lain atau mata pelajaran yang lain dia tidak berusaha untuk menyenangkan mata pelajaran itu. Itu maksudnya sebagai guru sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Nah, kalau guru sebagai pemantau istilahnya adalah berarti namanya kontrol. Jadi apa yang pantau?
aktivitas sehari-hari dan kegiatan siswa tersebut, kemudian juga mengontrol kekurangan dan kelebihan dari siswa itu sendiri, ya. Nah, sehingga sanksi dan konsekuensi itu akan memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi kalau kita sebagai pemantau pasti akan ada batasan, dan sendirinya siswa-siswi tersebut itu akan merasa, oh iya, saya dikontrol oleh seorang guru. Nah, sehingga dia punya pemahaman bahwasannya, oh iya ya, kalau saya berbuat hal seperti ini pasti nanti akan ada sanksi atau konsekuensi dari seorang guru. Biasanya itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari seorang guru kalau posisi guru itu sebagai seorang pemantau. Di antaranya itu, apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa atau konsekuensi apa yang kamu harus lakukan ketika kamu melanggar aturan-aturan dari sekolah. Yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Jadi inilah posisi yang paling bagus dari seorang guru, karena dari seorang posisi guru sebagai seorang manajer, ya. Jadi guru itu biasanya mengajak untuk menganalisis diri dari seorang guru tersebut. Nah, seorang guru ini dia memberikan masukan, arahan, mengontrol, kemudian bisa memperbaiki, ya, dari kesalahan-kesalahan siswa itu sendiri. Oke. Nah, biasanya seorang siswa atau seorang murid itu melakukan kesalahan pasti ada motivasinya. Jadi kenapa sih anak-anak sekolah pada umumnya itu sering melakukan pelanggaran, sering melakukan kesalahan di sekolah? Karena memang pada dasarnya 5 kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Ya, jadi anak-anak itu biasanya melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran di sekolah karena ada faktornya. Faktornya adalah karena 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Yang pertama, ada namanya kebutuhan bertahan hidup atau survival, ya. Jadi survival ini bersifat fisiologis, yaitu berupa kesehatan, kemudian rumah dan makanan. Jadi sebagai salah satu contoh, ketika dalam proses pembelajaran di pagi hari, ketika anak-anak itu tidak sarapan, ya, dia pasti tingkat dari senam untuk menerima suatu pelajaran pasti ada efeknya juga. Nah, kalau pengalaman selama ini, kalau yang saya alami di kelas 12 APHP, ketika anak-anak saya tanya, kenapa kamu kok gelisah? Kenapa kamu tidak fokus pada pelajaran hari ini? Saya belum sarapan, Pak. Nah, berarti memang kebutuhan dasarnya untuk masalah makanannya belum terpenuhi. Jadi makanya kalau anak-anak ke sekolah sarapan pagi biasanya fokus, tingkat fokus untuk menerima pelajaran itu lebih tinggi. Nah, yang kedua apa? Anak-anak biasanya berbuat kesalahan atau perilaku salah di sekolah karena yang kedua, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima. Jadi hal ini bersifat psikologis, psikis, ya. Jadi masalah hatinya, kesenangannya. Jadi ketika mungkin anak-anak tersebut tidak disayangi oleh gurunya, kan biasanya kan ada guru-guru seperti itu yang kejam, ya. Yaitu berarti anggapan siswa tersebut pasti tidak disayangi oleh seorang guru karena saya dimarahi terus. Nah, akhirnya apa? Dia membuat action perilaku yang tidak sesuai dengan perilaku sebenarnya. Mungkin mengganggu temannya, dan kemudian juga buat tunda di dalam kelas, dan juga mungkin berikut di dalam menerima mata pelajaran dengan kondisi. Yang ketiga apa? Yaitu kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan kemampuan. Jadi sebenarnya kalau seorang siswa itu dia mempunyai kemampuan, dia pintar, dia cerdas, ya, karena dia tidak mendapat pengakuan, pasti dia ada rasa protes di dalam dirinya. Contoh, misalnya saya seorang murid, saya di dalam kelas pintar, dan tiba-tiba setelah saat terdengar rapor, kok saya tidak dapat juara, sementara penilaian menurut dia, menurut diri sendiri, saya pintar di dalam kelas, secara nilai juga tinggi. Pasti dia akan melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah dalam kelas. Contohnya seperti apa? Mungkin dia ngamuk. Masa saya tidak dapat juara sementara ya hadirnya biasa-biasa saja, maupun otaknya biasa-biasa saja dapat juara? Pasti ada ucapan-ucapan seperti itu. Karena tidak mungkin dia seorang ketua OSIS. Saya kalau ketua OSIS pasti tidak diperhatikan. Maksudnya tidak diperhatikan bicaranya oleh sama siswa yang lain. Nah, itu adalah kebutuhan pengakuan. Kemudian ada juga namanya kebutuhan kebebasan. Ini pilihan, ya. Jadi kebutuhan akan kemandirian, kemudian memiliki pilihan, suka mencoba-coba dan senang terhadap hal baru dan menarik.
Jadi contohnya di situ, setiap murid mempunyai kebebasan untuk memilih pada siapa dia akan berteman. Jadi namanya siswa-siswi di dalam suatu lingkungan sekolah itu pasti namanya keragaman karakter itu pasti ada. Dan juga karakter dari satu kelas itu pasti berbeda-beda. Jadi sebagai contoh, kalau di dalam kelas terdiri dari 30 orang, pasti ada 30 karakter. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Betul ya? Betul. Dari 30 keragaman itulah, maka biasanya siswa memilih, oh saya mau berteman dengan yang sana, mungkin karena dia ada kendaraannya. Saya mau berteman dengan yang sana, mungkin dia punya banyak uang, saya sering terakhir. Itu namanya suatu kebebasan untuk memilih. Ya. Dan yang terakhir, kenapa seorang siswa itu selalu melakukan kesalahan? Dari 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu tentang kesenangan. Jadi kesenangan di sini adalah kebutuhan untuk merasa senang. Jadi biasanya setiap guru itu mengajar itu strateginya beda-beda, ya. Ada yang membosankan, ada yang menakut mungkin. Kalau seorang siswa, apalagi mungkin seorang guru yang monoton dengan cara menyimpan buku, kemudian membaca, tidak menjelaskan, itu pasti akan menonton, boring namanya siswa. Nah makanya biasanya kalau sudah seperti itu, nah siswa-siswi di jam-jam lain itu sudah mulai bisa sembarang keluar kiri kanan, kemudian tidak mendengarkan perkataan dari guru-gurunya. Jadi itulah yang membuat anak-anak melakukan kesalahan karena tidak terpenuhi kebutuhan kesenangannya. Saya mau belajar di dalam kelas, ya. Saya mau belajar di dalam kelas kecuali saya bisa bermain dengan gurunya, atau tidak mungkin gurunya diselingi dengan permainan, atau mungkin gurunya bisa diselingi dengan candaan yang bisa menghilangkan rasa bosan ketika dalam proses belajar mengajar. Nah makanya kita juga sebagai guru, ketika di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, jadi kita melihat ketika posisi anak-anak itu sudah mulai bosan, bagaimana caranya mengidentifikasi? Biasanya anak-anak sudah mulai mengantuk atau tidak mungkin melakukan aktivitas sendiri, jadi sehingga mereka merasa bosan. Jadi diselingi dengan permainan, kemudian mungkin ada action-action yang membuat mereka tertawa sehingga mereka senang dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian cara untuk menanggulangi perilaku-perilaku yang menyimpang dari seorang pelajar atau tidak mungkin kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa-siswa itu sendiri, itu sebenarnya ada cara penanganannya. Jadi cara penanganannya dengan cara restitusi. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan cara apa? Yang pertama dia menyadari kesalahannya dulu, kemudian juga memvalidasi kesalahannya dan melakukan keyakinan yang pada akhirnya nanti akan terjadi perubahan perilaku yang jadi tidak baik menjadi lebih baik. Jadi dalam restitusi ini, ya, itu untuk memperbaiki kesalahan siswa itu dapat dilakukan dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, kemudian menyatakan keyakinan. Nah, di dalam penerapan segitiga restitusi, kalau yang kita lakukan pada siswa-siswi sebenarnya guru sudah melakukan sebenarnya. Di antaranya mungkin sudah pernah melakukan namanya menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas di sini artinya menstabilkan identitas seorang siswa ketika dia melakukan perbuatan salah, jangan pojokan. Jadi harus ditanya dulu. Dengan cara seperti apa? Misalnya, oh iya kami tadi berbuat salah. Jadi kesalahan ini sebenarnya pernah dilakukan oleh semua orang. Jadi jangan nyalahin. Kamu tadi tidak masuk pelajaran saya. Kamu kurang ajar ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Yang pertama harus distabilkan identitasnya dulu. Jadi kalau anak-anak atau seorang siswa misalnya dimarahin ketika dalam proses pembelajaran dia tidak mengikuti, itu tambah berontak jadinya. Malah tambah jengkel ya. Malah tambah emosi. Itu yang harus dihindari. Makanya cara untuk menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran dari siswa-siswi itu sendiri dengan cara penerapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas ya. Jadi menstabilkan identitas itu maksudnya kita mengarahkan siswa sehingga dia tidak terpojok. Contoh misalnya dilakukan kesalahan dari pembelajaran pada hari itu. Jadi dipanggil. Yang pertama, kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Memang semua orang pernah melakukan kesalahan dari itu belajar pada hari itu. Tapi itu kan menyalahi tugas dan tanggung jawab kamu sebagai seorang siswa.
Jadi distabilkan dulu, jangan dicipta dengan beberapa nada keras, jadi sehingga membuat dia terpojok. Yang kedua yang salah, validasi tindakan yang salah. Jadi kalau validasi tindakan yang salah itu kita harus cross check, mengklarifikasi dulu kenapa sih kamu sekarang kok banyak malas-malasan dalam hal pembelajaran. Kalau ditanya seperti itu kan dia pasti menjawab, oh ini pak saya gini. Mungkin saya karena sering begadang malam, kemudian terlambat ke sekolah, mengatur sehingga tidak pelajaran sampai tuntas pada hari itu. Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Divalidasi, ditanyakan alasannya, proses kenapa terjadi seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, kemudian menanyakan keyakinan, ya. Jadi menanyakan keyakinan. Oke, kamu sudah tidak mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Kamu kan tahu kesepakatan kelas ya kalian buat selama ini. Di antaranya apa? Harus mengikuti proses belajar mengajar di kelas sampai selesai. Itu kan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah sebenarnya. Karena itu adalah aturan. Nah, jadi perilaku yang salah bagi siswa-siswi sendiri bisa diselesaikan dengan cara tadi, penerapan segitiga restitusi. Oke, lanjut. Nah, oke, dari budaya positif tadi dari proses kontrol, kemudian ada juga restitusi. Jadi pada ini saya akan mengambil kesimpulan. Jadi budaya positif adalah suatu perwujudan nilai-nilai kebajikan yang patut dilaksanakan di sekolah dan di kelas karena akan melahirkan disiplin positif. Jadi dengan budaya positif tadi, ya kita terapkan di sekolah, kemudian di dalam kelas, sehingga nanti akan melahirkan perwujudan disiplin positif. Jadi budaya-budaya positif banyak Bapak Ibu sekalian. Mulai dari pertama, setiap siswa harus datang tepat waktu, setiap siswa harus mengikuti apel pagi, setiap siswa harus mengikuti proses belajar mengajar sampai selesai. Itu termasuk budaya positif. Nanti dia akan melahirkan disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif adalah suatu kepatuhan dari diri siswa-siswa itu sendiri. Tetapi di dalamnya tidak ada kekerasan atau hukuman dari seorang guru. Karena kenapa? Kalau ada namanya hukuman kekerasan, pasti siswa itu sendiri akan berbalik arah dari perilaku sebenarnya. Dengan cara apa distabilkan perilaku mereka tadi? Segitiga restitusi. Ditanyakan dulu kenapa kamu seperti ini, kemudian kamu harus ikuti kegiatan kelas, kesehatan sekolah yang terlalu. Yang kedua, budaya positif akan melahirkan siswa dan siswi yang mandiri serta memiliki karakter yang kuat. Karakter yang kuat seperti apa? Yang sering bolos, ketika sudah dilakukan penerapan secara restitusi, yang segitiga restitusi untuk menyelesaikan agar permasalahan dari siswa itu sendiri, maka dia akan menjadi karakter yang kuat. Yang tadinya datang terlambat, sudah terlambat lagi. Kemudian yang tadinya suka bolos, sudah tidak bolos lagi. Kemudian yang tadinya nilainya misalnya rendah, setelah dilakukan penerapan segitiga restitusi, dia akan menjadi lebih nilainya lebih tinggi lagi. Itu adalah strategi di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga kesimpulannya, budaya positif merupakan bentuk kontrol dari diri bagi siswa dan siswi sehingga akan menjadi manusia yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Nah, seorang siswa kalau sudah menerapkan budaya positif dari segi positif, pasti dia akan mendapatkan tanggung jawab yang tinggi. Contoh, seperti yang saya bilang tadi, yang tadinya terlambat, karena dia mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dengan memahami keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, maka dia mempunyai rasa tanggung jawab. Oh, biasa sebagai siswa harus datang tepat waktu, belajar sampai terakhir, dan mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan di sekolah. Yang terakhir, budaya positif merupakan wujud kontrol guru terhadap murid sehingga akan berwujud perubahan positif bagi murid. Jadi intinya semua pada guru. Kalau kita mau menjadikan murid yang mempunyai karakter kuat sesuai dengan proses profil belajar Pancasila, ya. Jadi proses profil belajar Pancasila itu ada berdasarkan dengan beriman kepada Tuhan Maha Esa, kemudian berkolaborasi, kemudian juga menjadi pemimpin pembelajaran dan sebagainya. Jadi intinya semua ada pada guru. Kenapa tadi singgung posisi kontrol? Jadi posisi kontrol itu minimal ada pada guru masing-masing tadi. Minimal kita jadi sebagai pemantau mungkin, atau juga sebagai manajer mungkin, dan juga sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi sekiranya itu saja sosialisasi implementasi konsep-konsep budaya positif di sekolah dengan cara dijawab pada siang hari ini. Jadi pertemuan kita sangat singkat sekali. Memang di tugas ini tidak diperlukan banyak pembahasan materi, yang intinya
hanya konsep-konsepnya saja dan beberapa sebagai contoh dan bisa diterapkan di lingkungan sekolah dan lingkungan kelas. Kemudian dari saya, apabila selama saya menyampaikan banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.